Anda kembali di Economics dan masih bersama saya tentunya Presiden Komisaris BMHS, Dr. Ivan Rizal sini. Dr. Ivan, kita lanjutkan kembali perbincangan kita Ya. ketika kita melihat tentunya untuk strategi dan juga inovasi. Ya. Seperti apa sih sebenarnya strategi dan inovasi yang disiapkan mungkin oleh BMHS untuk tetap unggul di Ya. sektor kesehatan utamanya? Ya. Yang pasti kita ada mempunyai 3 strategi khusus di mana, ya ini juga bukan merupakan rocket science ya, bahwa kita mesti tumbuh dari internal organik kita. Yang pasti ada beberapa penerapan dari internal organization structure dan juga dari working workflow, termasuk juga perbaikan dari customer journey kita lakukan yang harapannya kita bisa meningkatkan jumlah dari organic growth yang kita miliki dari kapasitas yang sudah ada sekarang. Dan kalau kita melihat dari capacity ini, kita masih mempunyai banyak sekali room untuk pertumbuhan dan ini sudah kita laksanakan dari awal 2021. Yang kedua adalah tentu kemampuan kita untuk bisa expand. Expand ini tentu ada yang short, medium, juga ada yang long term objektifnya. Nah, pada saat kita berbicara tentang bagaimana agenda kita untuk bisa memberikan suatu event growth, ya tentu kita mesti mempertimbangkan bahwa bisnis dari rumah sakit itu adalah merupakan suatu bisnis sendiri yang akan menjadi bagian kontributor terhadap revenue. Sejauh ini ya tentu pertumbuhan dari grup seperti dari Morula, dari Diagnos, dan ada beberapa inovasi-inovasi lain yang sudah kita siapkan, ini akan bisa memberikan kontribusi secara revenue. Dan salah satu bentuk yang memang kalian lihat adalah bagaimana subsidi tadi bisa memberikan suatu pertumbuhan yang kalau kita lihat dengan kapasitas dari semua perusahaan-perusahaan yang di bawah kita itu mempunyai room to grow sendiri gitu. Seperti pharmaceutical distribution, kita ada BGP. Kemudian kita juga ada untuk yang medical concierge. Nah, ini menarik nih medical concierge. Kita ada membuat suatu facility untuk bisa meng-cater bagaimana pasien-pasien kita yang tadinya biasa pergi ke luar negeri, sekarang mereka dibantu dengan medical agents kita, medical concierge kita untuk bisa berobat ke Indonesia. Dan ini bukan hanya untuk Bunda aja. Kita bisa untuk membantu ke teman-teman yang lain yang katakanlah juga mempunyai produk yang kita nggak bisa lah, kita rumah sakit jago sendiri, pasti ada yang kekhususan yang lain. Dan di sini kita sudah lihat bahwa IMTB, Indonesian Medical Tourism Board, ini merupakan suatu inisiatif yang sudah sangat diapresiasi banyak oleh masyarakat, terutama untuk mencari kebutuhan baik dari tempat berobat sambil berlibur. Kita ada 2 site, ada satu di Jakarta, ada satu di Bali. Jadi ada orang yang saya mau ke Bali, saya mau ada PCR, saya mau di sana sambil liburan, kemana tempatnya, itu bisa kita bantuin. Dan ini merupakan suatu bagian dari inovasi-inovasi yang kita lakukan secara branding di atas. Tapi kembali saya katakan bahwa internal kekuatan kita itu sangat penting. Jadi kami sangat mengerti bahwa kekuatan dari Bunda Medik adalah kekuatan dari our adaptive proses yang kita lakukan untuk menyiasati apapun yang terjadi di pasar. Gitu. Berarti termasuk diantaranya adalah dengan implementasi teknologi terhadap layanan-layanan dari BMHS tentunya ya? Betul. Seperti apa misalnya, Dok? Kita sedang melakukan banyak sekali perubahan digital transformasi di internal kita yang sedang memfokuskan pada area-area tertentu yang dalam hal ini kita melihat aspek onboarding. Tentu kita tahu bahwa yang namanya nunggu dokter itu paling malas, nunggu berjam-jam segala macam, nunggu obat. Nah, itu kita ketahui bahwa ini adalah merupakan suatu pain points. Tapi biar gimana pun juga ini bukan suatu proses yang as a matter of flipping hands gitu kan ya. Jadi kita perlu ada suatu proses yang memang benar-benar bisa long term bertahan. Kita juga nggak menutup mata bahwa digital partners yang bisa membantu untuk perbaikan dari customer journey tadi bisa kita ajak untuk bergabung. Dan kita sudah punya banyak sekali kemitraan dengan beberapa mitra-mitra digital platform dalam hal ini yang membantu untuk onboarding proses, kemudian untuk membeli obat, transportasi terhadap delivery tadi. Dan ini merupakan suatu hal yang menarik karena memang kebutuhan dari pasar yang memang saat ini sangat bergantung kepada format digital itu semakin tinggi. Berarti bisa dikatakan untuk penggunaan teknologi ini sangat-sangat mendorong dari peningkatan kinerja, utamanya mungkin kinerja keuangan perusahaan. Betul.
Dan alhamdulillah kita melihat di 2021 ini adalah suatu strong performance yang malah kalau saya bilang ini extraordinary performance ya. Tentu dalam hal ini kita tadi sampaikan bahwa kita nggak memperhitungkan bahwa COVID itu masih berlangsung sampai 2021. Ya, tentu dengan adanya COVID ini sesuatu yang harus kita bisa manage, navigate, bagaimana kita bisa maintain pertumbuhan tadi. CAGR kita naik, hospital beds length of stay-nya juga naik, pasien-pasien juga revenue per bed-nya juga meningkat. Ini adalah suatu hal yang memang harus bisa dijaga secara seimbang. Saya sih melihat ya kalau dalam hal ini tentu bagaimana kita bisa menjaga performance keuangan tadi sebagai salah satu parameter utama kita yang memang ini bisa dikontribusikan dari berbagai macam faktor sih. Tapi kalau kita lihat dokter, ada BMHS kan punya rumah sakit, terus punya juga klinik bayi tabung, terus juga ada laboratorium DGNS. Yang paling besar mungkin berkontribusi terhadap kinerja, pertumbuhan kinerja dari BMHS. Oke. Kita pasti pada saat ini kita melihat bahwa fokus kita di ibu dan anak bukan berarti kita hanya memberikan pelayanan ibu dan anak. Tapi kita akui bahwa layanan ibu anak itu adalah merupakan suatu spektrum pelayanan yang boleh dikatakan merupakan suatu spektrum yang luas. Dan ini dimulai dari hamil, melahirkan, anak, dan terusnya sampai jadi parenting. Gitu ya. Itu suatu spektrum pelayanan. Dan ini menjadikan kontribusi yang menjadi area fokus kita. Kita akan terus mengembangkan rumah sakit yang mempunyai kekuatan di ibu dan anak ke depannya, tapi dengan area yang spesialistik. Kalau kita lihat kontribusi dari bayi tabung, betul kita mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dari Morula. Tapi Morula ini sendiri juga sebagai subsidiary harus bisa fleksibel dan agile, karena bisnisnya dia nggak bisa hanya bergantung kepada bayi tabung. Dia sekarang punya Morula Wellness, dia punya Morula Food untuk makanan-makanan. Dia juga mempunyai banyak sekali produk-produk yang memang ini akan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan Morula itu sendiri. Diagnos tentu dia juga nggak bisa hanya mengandalkan kepada PCR saja dalam kontribusi revenue dia. Tapi dengan hub and spoke model yang dia buat, ini akan sangat memberikan kecepatan tumbuh dari Diagnos yang harus diiringi dengan satu highlighting produk di mana Diagnos mempunyai kekhususan di bidang genomics. Nah, genomics ini adalah suatu teknologi di lab yang mampu untuk bisa memberikan advice kepada pasien bagaimana treatment yang seidealnya dengan menggunakan data genomics dari si individu tersebut. Contoh misalnya, si anak yang lahir di bunda dari program bayi tabung, dia mau tahu ini anak nanti kalau gedenya pinternya apa nih? Bisa dia menjadi katakanlah pemain biola. Dengan genomics kita bilang, ini anak nggak punya bakat main biola. Mungkin dia akan lebih baik dia belajar main bola atau barangkali main komputer segala macam. Dan itu sudah dipetakan dalam bentuk informasi genetik. Jadi spektrum ini sangat luas sekali yang ada di Bunda Medik yang bisa memberikan kita ya harapannya ada highlightnya, tapi menjadi suatu kontribusi yang even. Berarti bisa dikatakan BMHS mendorong semua anak usahanya, mulai dari bisa dikatakan klinik bayi tabung, rumah sakit, dan juga laboratorium untuk tetap bertumbuh seiring sejalan tentunya. Saya kira itulah nature dari bisnis kita. Dan pelayanan kesehatan sebagai suatu area yang sangat luas, menurut saya ini hal yang membedakan Bunda Medik dengan provider rumah sakit. Karena kita ini adalah healthcare network, bukan hospital network. Jadi kalau kita melihat tentang bagaimana anak-anak perusahaan tadi bisa memberikan kontribusi, justru disitulah yang kita harapkan bahwa dengan membukanya kita scope of layanan yang cukup luas, from embryo throughout life, itu kan sepanjang hidup ya. Jadi kita mempunyai potential market acquisition yang saya rasa sangat lukratif lah kalau kita bilang. Dengan potensial market yang sangat besar juga. Seperti apa rencana pertumbuhan untuk BMHS sampai dengan akhir tahun ini, baik dari sisi organik dan juga anorganik? Ya, kami sudah merencanakan untuk ada pertambahan rumah sakit baru. Kita ada penambahan dari bed, at least 10% kita akan nambah bed kita. Kita juga akan mentargetkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari revenue kita sendiri. Tapi ya tentu kita akan berusaha untuk sekonservatif mungkin dengan mempertimbangkan bahwa ya COVID ini belum selesai gitu. Kita benar-benar menjaga bagaimana tim internal kita mampu untuk tumbuh secara realistik. Tapi saya melihat dari klinik bayi tabung yang kita miliki juga akan menambah akuisisi dari market yang kalau boleh dibilang dari tahun 2020 kita 40%, sekarang menjadi 46%.
harapannya adalah kita bisa menambah market akuisisi tadi. Diagnos juga tentu sebagai one of the players yang ada di bisnis laboratorium sekarang harus bisa tumbuh lebih cepat lagi, yang tentu dengan penambahan laboratorium melalui outlet, cabang, saya kira ini adalah suatu agenda kita untuk pertumbuhan yang harapannya bisa terlihat bahwa kita ini bisnis yang istilahnya kita ingin dorong secara cepat. Rumah sakit, lab, laboratorium kesehatan, dan juga tentunya Morula atau klinik bayi tabung juga semuanya didorong untuk bisa berlari sekencang mungkin ya dokter, agar tentunya gitu, dengan target masing-masing. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Anda juga tetaplah bersama kami karena dialog bersama dengan Presiden Komisaris BMHS Dr. Ivan Rizal ini masih akan kami lanjutkan dalam Economics. Saya pernah diajarin kalau jadi dokter bagus, jadi pebisnis itu bagus, tapi jangan jadi dokter yang berbisnis, karena itu jelek katanya.